Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Kita masuk ke bab ma jaa fis sihr. Bab tentang sihir. Apa itu sihir? Sihir secara bahasa itu sarfu syai'an wajhi, memalingkan sesuatu dari aslinya. Sebagian mengatakan sihir itu artinya malapufa, sesuatu yang halus dan lembut, tak terlihat. Adapun secara istilah syariat, Ibnu Qudamah berkata, azaim wa ruqa wa aqdun yu'athir fil qulub wal abdan, yaitu mantra-mantra dan ruqyah serta buhul yang berpengaruh kepada hati dan badan. Fayumrid wa yaqtul, bahkan membuat orang yang terkenanya itu sakit, bahkan bisa membunuh. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawji, dan memisahkan antara suami dan istri. Sementara Abu Bakar Ar-Razi berkata, sihir adalah kullu amrin khafiya sababuhu wa tukhuyyila ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra tamwih wal khada'. Sihir adalah semua yang tersembunyi sebabnya dan dikhayalkan tidak sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, hakikatnya, di mana ia adalah sejenis tipuan. Ya. Abu Bakar Ar-Razi memberikan definisi ini, Pak, adalah merupakan definisi yang sesuai dengan keyakinan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Menurut Mu'tazilah, sihir itu hanya sebatas mengandalkan kecepatan tangan dan tipuan. Iya, adapun sihir yang bantuan setan, kata mereka, nggak ada. Ini batil. Iya. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah definisinya Ibnu Qudamah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Imam An-Nawawi berkata, as-sahih anna sihra lahu haqiqah. Yang benar bahwa sihir itu hak benar adanya. Wa bihi qata'al jumhur wa alaihi amatul ulama, dan itulah yang dipastikan oleh jumhur dan itulah pendapat seluruh ulama. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dalil yang menunjukkan adanya sihir banyak. Yang antaranya surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman
walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir, merekalah yang mengajarkan manusia sihir. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan sihir itu ternyata bermacam-macam, Pak. Disesuaikan dengan dengan apa penyihir itu minta bantuan. Ada sihir yang dengan menggunakan bantuan bintang-bintang. Ini sihirnya kaum Babylon yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka yang disebut dengan kaum Sabi'in. Karena mereka punya keyakinan bahwa bintang-bintanglah yang mengatur alam semesta. Bahwa kejadian-kejadian yang ada di bumi itu katanya semua akibat perbuatan bintang-bintang. Ini adalah kesyirikan besar. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan biasanya sihir jenis ini bentuknya seperti menyebutkan nama-nama bintang-bintang tertentu biasanya. Iya. Atau biasanya mereka melihat kepada gerakan-gerakan bintang. Kapan munculnya, kapan hilangnya, dan yang lainnya. Kemudian dihubungkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Demikian pula ada lagi sihir yang mengandalkan yaitu tempat jatuhnya bulan. Ada 28. Ya. Ada juga yang menggunakan huruf abjad. Huruf apa? Abjad. Alif, ba, ta. Terkadang antum melihat ada isim. Isinya ada tulisan alif, ba, ta, jim, ya. Dibagi-bagi gitu, Pak. Nah, itu biasanya itu dari jenis sihir yang seperti itu. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jenis yang kedua yaitu sihir yang meminta bantuan dengan melalui setan. Ya, syayatin dari kalangan jin. Dan biasanya itu dengan menggunakan mantra-mantra tertentu biasanya. Atau dengan dukhon, asap, apa itu? Kemenyan. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai telanjang bulat demi untuk bisa mendapatkannya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bahkan di antara mereka ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid. Bahkan mushaf dijadikan alat untuk berpijak saat berak. Ya, itu permintaan setan-setan mereka biasanya. Semakin kufur, semakin tinggi itu sihirnya, Pak. Ada lagi macam yang ketiga, itu sihir dengan menggunakan buhul. Sihir dengan menggunakan apa? Buhul. Dengan dia meniup-niupnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan jenis ini biasanya paling susah, Pak. Kenapa? Karena setannya diikat. Sehingga setan nggak bisa keluar dari tubuh seseorang kecuali kalau ikatannya dan buhulnya itu, sihirnya itu bisa ditemukan. Ya. Dan Nabi pernah terkena sihir jenis ini. Di mana Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dikhayalkan seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Ya. Dan selama Nabi kena sihir, Allah tidak turunkan padanya wahyu. Sampai kemudian Allah pun kirim 2 malaikat, yang satu duduk di
kepala Rasulullah, di sisi kepala Rasulullah, yang satu lagi duduk di kaki Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang satu bertanya kepada malaikat yang lain, "Mali rajul, kenapa dia?" Kata malaikat yang satu lagi, "Tubba, terkena sihir." "Faman tabba, siapa yang menyihirnya?" Yang satu menjawab, "Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi." "Bima tabba, dengan apa dia menyihirnya?" "Bil mushti wal masyatah." Itu dengan rambut yang jatuh ketika nyisir. Jangan sibuk kamera foto. Dengerin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian di mana diletakkan buhulnya? Di sebuah sumur rupanya, Pak. Kemudian Rasulullah pun bangun, lalu Rasulullah mengirim beberapa sahabat Nabi untuk mengambil buhulnya itu. Ya, ternyata dimasukkan dalam sumur, bayangkan. Makanya buhulnya itu disimpan biasanya di tempat yang sangat tersembunyi sekali. Ya. Kemudian diambil dan ternyata ada 11 buhul. Lalu Allah turunkan, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Setiap dibaca satu ayat, putus satu buhul. Putus sampai putus semuanya. Maka sehat kembali Rasulullah SAW. Nah ini, maka jenis yang ini nih Pak, ya, yaitu sihir yang menggunakan buhul ini paling susah disembuhkan. Kenapa? Karena yaitu buhulnya harus ketemu dulu. Cara untuk menemukan buhulnya tuh susah banget Pak. Ya. Dulu itu ada orang yang terkena sihir jenis ini ya. Kita sudah ruqyah berbagai macam cara, tak bisa. Malah kitanya yang diserang. Ya. Kalau enggak kita yang diserang, istri kita, anak kita yang diserang. Makanya semenjak itu malas lagi ngeruqyah Kak. Malas lah. Kalau diminta ngeruqyah nggak, wah. Shot lain aja sono. Macam yang keempat dari macam sihir yaitu yang disebut dengan sulap. Para ulama masukkan sulap itu dalam kategori sihir. Itu yang mengandalkan kecepatan tangan biasanya dan menipu mata. Ya. Maka dari itu sulap boleh tidak? Kalau para kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu masuk dalam jenis apa? Sihir. Allahu a'lam. Apa bahaya sihir, saudaraku seiman? Ya tentu bahaya sihir itu mengerikan. Tergantung tujuan untuk apa dia menyihir. Ada yang menyihir tujuannya supaya memisahkan antara suami istri. Iya. Ada lagi tujuan sihir supaya orang yang terkena sihir itu gila. Ada. Berapa itu? Kirain suara sihir. Kita lanjutkan, Pak. Ada sihir yang tujuannya supaya pelakunya sakit, Pak. Dan ternyata ya ada orang yang terkena kanker tumor, ternyata itu bisa akibat sihir. Betul. Iya, karena setan kan mengalir dalam tubuh kita itu dalam aliran darah, kata Rasulullah SAW. Makanya setan paham banget bagian tubuh-tubuh kita itu. Ya. Ada lagi sihir yang disebut dengan sihir mahabbah. Pelet. Ya gimana caranya supaya itu awewe senang sama kita. Ya. Atau dipelet. Itu namanya sihir mahabbah.
Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini macam-macam sihir. Ada sihir yang tujuannya supaya seorang laki-laki mau bersetubuh dengan dia. Itu pernah terjadi diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di zaman beliau ada seorang wanita yang ketika melihat seorang pemuda ganteng rupawan tuh pengen si wanita ini bersetubuh dengan laki-laki ini. Tapi rupanya pemuda ini soleh banget orangnya, Pak. Dia merayu, gak mau. Akhirnya dia datang ke dukun, kemudian si dukun menjanjikan, oke. Nah, ketika si pemuda ini sedang membantu bapaknya, tiba-tiba ada keinginan untuk jima yang sangat kuat sekali. Lalu si pemuda ini berkata kepada ayahnya, ayah, tolong ikat saya, ayah. Ayahnya bingung, kenapa? Kata si pemuda ini, saya terkena sihir. Diikat sama opanya, iya Pak. Dia meronta-ronta sampai menjerit, akhirnya meninggal dunia. Iya, mati. Itu ada yang seperti itu, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada juga sihir, ya akal Islam, saudaraku seiman, yang sifatnya hanya membuat orang tuh males. Nggak ada gairah hidup. Iya. Macam-macam jadi sihir itu, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, sesuai dengan tujuan orang yang menyihirnya mau ngapain ini. Akal Islam, saudaraku seiman. Itu, ya. Dan sihir itu, ya, masalahnya tidak terlihat oleh mata, Pak. Mungkin antum merasakan sakit di badan, pas dibawa ke dokter, diperiksa, kata dokter nggak ada apa-apa. Di ronsen, diapain, nggak lihat, nggak kelihatan, tapi antum nggak enak, sakit gitu. Itu bisa terjadi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Tentu mengobatinya tidak boleh dengan cara sihir lagi. Dan sebagian orang ada yang berusaha untuk mengobati sihir dengan sihir. Ini haram. Tapi digunakan dengan apa? Ruqyah syariah. Ya. Atau dengan makan kurma ajwa 7 butir setiap hari. Atau bisa juga dengan menggunakan yaitu daun bidara. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Kemudian penulis buku yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang sudah kita sebutkan tadi. Allah berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan sungguh mereka, siapa mereka di sini? Itu Banu Israel, orang-orang Yahudi, mengetahui bagi orang bahwa orang yang mempelajari sihir itu di akhirat tidak akan mendapatkan keberuntungan. Artinya orang yang belajar sihir di akhirat nggak masuk surga, Pak. Dan ini ayat dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang belajar sihir, ya, terutama jenis sihir yang pertama, kedua, dan ketiga, itu pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Adapun jenis sihir yang keempat yaitu sulap, yang mengandalkan kecepatan, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Adapun yang pertama yang menggunakan apa? Jin. Menggunakan bintang-bintang, punya keyakinan tertentu dengan bintang-bintang tertentu. Demikian pula menggunakan setan dan jin. Ya, menggunakan ruqyah, mantra-mantra, bul dan yang lainnya. Sebetulnya 1, 2, 3 ini semua masuknya ke dalam perbuatan setan semua, Mbak. Sama.
Ikhwata Islam saudaraku seiman. Allah juga berfirman dalam surat 51 surat An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibat dan tagut. Apa itu jibat? Kata Umar, al-jibtu as-sihr. Jibat yaitu sihir. Wat tagut yaitu setan. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, mereka lebih beriman kepada apa? Penyihir, ya para dukun, daripada mengikuti kitab suci mereka. Waqala Jabir at-Tawaghit, berkata Jabir, tagut adalah kuhan, dukun. Kana yanzilu alaihimu syayatin, di mana setan turun kepada mereka. Min kulli hayyin wahid. Biasanya dukun itu Pak, setiap satu kampung satu dukun. Iya, satu kampung satu dukun. Iya. Kalau di Indonesia dukun ini diberikan kedudukan yang hebat, Pak. Dari penasihat spiritual. Iya kan? Namanya aja mentereng, paranormal. Ini paranormal, padahal kan sebenarnya nggak normal, Pak. Disebut juga apa, Pak? Orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Iya. Ya kata Islam saudaraku seiman. Bahkan saya waktu pergi ke Belitung sana tuh, Pak, saya diceritakan kalau di Belitung tuh setiap kampung ada dukun dan digaji, Pak. Dukunnya tuh digaji. Iya. Oh ini ngeri sekali kota Islam. Beda dengan di Saudi. Kalau di Saudi, dukun itu ditangkap, bukan dipenjara, dibunuh. Karena demikian memang hukum Islam terhadap para dukun. Makanya ada di negara yang ditegakkan hukum Islam, nggak bakal ada dukun, nggak laku dukun. Iya. Ya kota Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari ayat tadi kita ambil faidah kata Syekh Shalih Fauzan, tahrimus sihr. Oh, sihir itu hukumnya haram. Bahkan termasuk apa? Ya, kekufuran. Faidah yang kedua, kufur sahih. Bahwa penyihir itu kafir. Penyihir itu apa? Kafir. Bahkan kalau di Indonesia ini Pak, dukun itu pakaiannya pakaian kiai, Pak. Pakai sorban, pakai gamis. Iya. Maka kalau kita tahu kalau dia tuh dukun, walaupun pakai sorban, pakai gamis, jangan tertipu sama penampilan. Dan sholat di belakang orang seperti ini nggak sah. Nggak boleh kata para ulama. Faedah selanjutnya al-wa'idu syadid liman a'rada an kitabillah wastabdala bihi ghairahu. Ancaman keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan lebih memilih yang lainnya. Di mana Allah menceritakan tentang orang-orang ahli kitab yang berpaling dari kitab suci mereka dan lebih senang kepada sihir dan para penyihir. Faedah yang keempat kata Syekh Shalih Fauzan, anna sihra minasyirkil munafi lit-tauhid. Bahwa sihir itu termasuk syirik yang meniadakan tauhid. Li'annahu istikhdamun li syayatin wa ta'alluqun bihim. Karena hakikat sihir itu meminta bantuan kepada setan dan bergantung kepada setan. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kalau sihir itu disertai dengan takarub kepada para setan, para jin, jelas itu syirik.
Ya, ya memang biasanya begitu Pak. Si jin itu biasanya akan minta apa? Hah? Sesaji. Ya, biasanya ayam putih, ayam hitam, atau setidaknya telur lah. Telur, apa, sesuatu itu yang diperuntukkan untuk para setan, para jin. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, demikian pula Abu Daud, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Mereka bertanya, "Hai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, asyirku billah. Yang pertama apa? Syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, as-sihr, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Yang keempat, wa aklur riba, dan makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahab, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, yang tidak tahu menahu dengan zina. Ini kata Rasulullah 7 perkara yang membinasakan. Iya. Apa yang pertama tadi apa? Syirik. Ini yang paling besar. Asyirku billah. Yang kedua apa? Sihir. Dan sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa itu? Siapa jiwa yang Allah haramkan, Pak? Setiap muslim. Setiap muslim itu jiwa yang Allah haramkan. Iya. Orang kafir halal tidak darahnya, Pak? Tergantung orang kafir jenis yang mana. Karena kan orang kafir ada 2 macam. Ada orang kafir yang harbi. Nah, kafir harbi ini yang memerangi kaum muslimin. Ya. Ada lagi kafir yang non harbi, bukan harbi. Nah, yang halal darahnya itu kafir harbi. Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan senjata mereka, mengusiri kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Adapun non harbi ada 3. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. 3-tiganya tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu dari sisi jiwanya, hartanya, nggak boleh. Bahkan Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang, silahkan. Yang Allah larang yang mana, Pak? Innama yanhakumullah, yang Allah larang itu kepada orang kafir yang mana? Yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau antum punya tetangga non muslim kok kafir, ya, gak boleh antum perangi, Pak. Ini orang kafir, halal darahnya. Ya. Kenapa? Karena orang kafir yang ada di negeri kita bukan kafir harbi. Bukan kafir apa? Harbi.
kecuali kalau mereka membunuh kaum muslimin, ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kemudian kecuali dengan haknya. Dengan haknya apa? Contohnya seperti Rasulullah sabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda tsalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Yang pertama, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan, maka dibunuh lagi dengan cara dikisos. Yang kedua, orang yang sudah menikah berzina, maka dirajam. Yang ketiga, at-tarik lidinihi, orang yang murtad dari agama Islam. Ya. Tapi siapa yang menegakkannya? Bukan sembarangan muslim, setiap orang gak boleh. Yang melakukannya qadhi, pemerintah. Kalau mereka tidak melakukannya, itu dosa antara mereka dengan Allah. Ya. Yang keempat, orang yang memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Maka pemimpin muslim boleh memeranginya, boleh. Namun kalau tidak ada cara lain, ya kecuali dengan memeranginya, ya sudah terpaksa diperang. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kemudian yang keempat, makan riba. Makan apa? Riba. Kan riba ini, kata Rasulullah SAW, 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina, Pak. 1 dirham riba, bayangkan. Maka dari itu hati-hati saudaraku dari makan riba. Karena zaman sekarang ini, ya kita kecipratan riba masalahnya, Pak. Ya, dari itu hati-hati setiap transaksi kita dan yang lainnya. Kita berusaha untuk berhati-hati dari yang namanya apa? Riba. Baik riba nasi'ah maupun riba fadl. Iya. Banyak di masyarakat kita, terutama orang-orang awam, ya, tidak sadar dalam masalah riba gadaian, Pak. Menggadaikan sawah petani ke orang kaya. Ya, si petani minjem ke orang kaya misalnya 10 juta. Digadaikan selama setahun. Selama setahun itu hasil panennya diambil semua orang kaya. Setelah selesai setahun, si petani datang bayar hutang, sehingga si orang kaya itu uangnya kembali 10 juta plus apa? Plus hasil panen. Hasil panennya itu riba. Banyak para petani nggak paham itu, Pak. Jadi kalau petani menggadaikan sawahnya, hasil panennya buat siapa? Ya tetap milik petani lah. Tetap milik petani. Jadi gadaian itu hanya sebatas agunan, Pak, jaminan. Kalau suatu ketika dia tidak bisa bayar, ya si orang kaya boleh jual. Ambil utangnya, uang kelebihannya balikin lagi ke petani. Bukan otomatis jadi milik orang kaya, tidak. Ini banyak akal Islam. Ya riba dalam arisan, ada. Riba dalam hadiah, barter, tukar hadiah. Tukeran hadiah yuk, kumpulin hadiah. Antum hadiahnya isinya peniti. Pulang-pulang bawa apa coba? Oh, HP. Itu kan barter sebetulnya. Tapi di atas namakan dengan hadiah, tukar hadiah. Itu sebetulnya jenis dari jual beli. Ya, jual beli barter namanya, Pak. Ya kata Islam saudaraku itu nggak jelas lagi, terjadi goror di situ. Ada lagi ya macam-macam lah zaman sekarang akal Islam, lagi jual beli, banyak transaksi yang riba itu. Antum bisa baca bukunya Ustadz Erwandi itu, Pak, tentang halal haram. Ya, itu bagus banget buku beliau itu, dijelaskan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akad atau muamalah yang tidak halal. Kemudian memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Hati-hati, Pak. Terutama ibu-ibu nih,
ketika suaminya meninggal, harta suami dipegang semua sama istri. Dimakan itu semuanya. Padahal kan harta suami ada hak anak yatim. Ya. Anak yatim tuh punya bagian dari warisan. Warisan dari bapaknya. Harus dipelihara itu. Jangan dimakan, nggak boleh, haram. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Allah mengancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka telah memakan api neraka dalam perut mereka itu. Dan kelak mereka akan dibakar dalam api neraka. Antum-antum yang punya yayasan anak yatim, hati-hati juga. Ya. Uang-uang amanah buat anak yatim ini salurkan dengan amanah, jangan dimakan. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa tawal yaumaz zahaf, lari dari medan perang, dari medan jihad. Ya. Termasuk dosa besar? Ya, termasuk dosa besar. Maka dahulu di zaman para sahabat ketika perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, sampai di antara sahabat ada yang mengubur kakinya, Pak, supaya tidak lari dari medan perang. Ada yang mengikat dirinya di pohon supaya tidak lari dari medan perang. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu menuduh wanita yang baik-baik dengan apa? Zina. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian penulis buku membawakan hadis wa an Jundab marfu'an. Dan dari Jundab secara marfu', haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman penyihir yaitu dipukul dengan pedang, dipenggal. Dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata yang sahih ini mauquf dari perkataan sahabat, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar ibn Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Qala faqatalna thalatha sawahir. Dan dalam sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah ia berkata, Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Bunuhlah setiap penyihir, baik ia laki-laki maupun wanita. Kata Bajalah, kami pun berhasil membunuh 3 penyihir. Lihat, dalam Islam ternyata penyihir diapain, Pak? Ya, dihabisi umurnya, Pak. Ya, itu hukuman bagi penyihir dalam Islam. Makanya penyihir itu benci banget sama Islam pasti, Pak. Wasahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Dan telah sahih dari Hafsah bintu Umar bin Khattab, istri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, bahwa ia memerintahkan untuk membunuh seorang wanita yang telah menyihir dirinya. Ya. Lalu kemudian ditangkaplah si penyihir itu dan dibunuh. Demikian pula telah sahih dari sahabat Jundab. Berkata Imam Ahmad, ini dari 3 sahabat dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Seakan-akan ini sudah menjadi ijma' para sahabat. Bahwa penyihir itu hukumnya apa? Dihilangkan dari muka bumi. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini yang berhubungan dengan penyihir. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab bayan syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan sedikit tentang macam-macam sihir. Dan telah kita jelaskan tadi sebetulnya ya tentang macam-macam sihir. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf an Hayyan bin al-Ala qala haddatsana Qatan
bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibat. Qatan bin Qabisah meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah itu mengusir burung. Ya, untuk apa diusir? Untuk melihat terbangnya kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Kalau terbangnya ke kanan, wah ini untung. Kalau terbangnya ke kiri, wah ini sial. Ya. Tarq itu menggaris di tanah ya untuk meramal. Tiarah itu menganggap sial dengan suara burung atau angka tertentu atau hari tertentu. Minal jibat, semua ini termasuk dari jibat. Apa jibat tadi? Ya, kata Umar, sihir. Sedangkan Al-Hasan berkata jibat adalah ronnatu syaitan. Jibat itu adalah ronnatu syaitan, bunyi setan, godaan setan. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Hadis ini kita ambil faidah saudaraku seiman, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrim iddi'ai ilmil ghaib. Haramnya mengaku-ngaku tahu yang gaib. Karena itu termasuk jibat. Ya'annahu yunafid tauhid, dan bahwasanya itu meniadakan tauhid. Faidah yang kedua, tahrimut tiarah. Haramnya tatayur. Apa tatayur? Yaitu menganggap sial. Ya dengan angka misalnya. Atau dengan hari tertentu misalnya. Itu haram dalam Islam. Faidah selanjutnya, tahrimul malahi bi anwa'iha. Haramnya alat-alat musik dengan berbagai macam-macamnya. Karena ya sebagian ulama menafsirkan hadis tadi dengan malahi juga, Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, siapa yang mengambil bagian dari ilmu bintang, maka ia telah mengambil bagian dari sihir. Semakin bertambah, semakin bertambah juga sihirnya. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Di sini Nabi mengatakan, Pak, bahwa siapa yang mengambil bagian dari ilmu bintang, yang dimaksud di sini ilmu bintang yang sudah kita jelaskan tadi, itu keyakinan bahwa bintang itu ya yang mengatur alam semesta, bahwa kejadian-kejadian yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh bintang. Iya. Adapun kalau belajar ilmu bintang hanya sebatas untuk mengetahui saja tentang arah kiblat misalnya, arah ke timur, ke barat, atau tanda akan datangnya musim hujan, sebatas tanda saja, tidak masalah, kata para ulama. Karena ilmu perbintangan ini, Pak, belajar ilmu bintang ini adalah keyakinan terhadap bintangnya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama sudah kita jelaskan tadi, bahwa meyakini bahwa bintanglah yang mengatur alam semesta. Bintanglah yang membuat kejadian-kejadian yang ada di bumi. Yang kedua, keyakinan bahwa bintang tidak mengatur alam semesta, tidak.
tapi bintang punya pengaruh. Punya apa? Pengaruh. Ya, sehingga ia menjadi sebab. Maka ini syirik. Nggak boleh. Ya. Adapun kalau tadi sudah kita sebutkan bintang itu hanya sebatas tanda saja. Seperti Allah mengatakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk jalan. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan bahwa ya di antara macam sihir adalah menggunakan ilmu perbintangan. Di antara macam sihir itu. Di sini kita ambil faedah saudaraku seiman. Anna tanjim min anwa'is sihr al-munafi lit-tauhid. Bahwa belajar ilmu bintang seperti itu termasuk macam sihir yang bisa meniadakan apa? Tauhid. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah. Dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, man aqada 'uqdah thumma nafatha fiha faqad sahara. Wa man sahara faqad asyrak. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang mengikat buhul kemudian ia meniupnya, maka sungguh ia telah melakukan sihir. Dan siapa yang telah melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dan siapa yang bergantung kepada sesuatu, ia diserahkan kepada sesuatu itu. Artinya Allah tidak akan mau bantu dia. Di sini menunjukkan ya akhwat Islam, bahwa di antara macam sihir, itu sihir yang menggunakan buhul. Sudah kita jelaskan tadi. Gunanya buhul itu buat apa, Pak? Itu tadi, mengikat setan. Sehingga setan itu nggak bisa keluar dari tubuh seseorang. Sampai si buhul ini apa? Ketemu. Ya. Faedah yang kedua, an-nasihra syirkun. Li'annahu isti'anatun bisyayatin. Sihir itu hakikatnya adalah syirik karena meminta bantuan kepada siapa? Setan. Ya. Faedah selanjutnya, anna man i'tamada ala ghairillah khadalahu Allah. Siapa yang bersandar hatinya kepada selain Allah, maka Allah akan hinakan dia. Ini termasuk kita bersandar kepada kecerdasan diri kita, Pak. Hati-hati loh, Pak. Orang yang bersandar kepada kecerdasan dirinya, ya, skill kemampuannya, Allah hinakan dia. Itu termasuk jenis dari syirik juga, walaupun bukan syirik besar. Ya. Istilahnya orang Indonesia, istilahnya apa? Pede. Kamu harus percaya diri, percaya sama kehebatan kamu, kemampuan kamu. Kalau pede itu maksudnya artinya kita disuruh bersandar kepada apa? Kemampuan diri kita, syirik. Tapi kalau pede maksudnya kita gunakan kemampuan kita sambil tawakal kepada Allah, nggak masalah. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian beliau melakukan hadis wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbiukum mal adh hiya an-namimah al-qalah bainan nas. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian apa itu al-adh? Ia adalah namimah, mengadu domba. Ya, al-qala bainan nas, yaitu memindahkan ucapan sesama manusia untuk supaya mereka bermusuhan. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa mengadu domba termasuk jenis dari sihir. Mengadu domba termasuk jenis apa? Sihir. Kenapa? Karena dia sama dengan sihir. Sihir itu kan memecah belah antara suami istri. Ya. Mengadu domba pun juga memecah belah antara sesama muslim. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa
Mengadu domba juga termasuk perbuatan sihir. Hadisnya menunjukkan bahwa mengadu domba termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa apa? Besar. Walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, "Inna minal bayani sihra." Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang menyihir. Kata Rasulullah SAW, di antara penjelasan ada yang apa? Menyihir. Maksudnya bagaimana, Pak? Beliau ingin menjelaskan bahwa di antara cara sihir adalah dengan cara ngomong. Sebagian ulama katakan begitu. Ada orang datang ke antum, bicara di hadapan antum, tahu-tahu menghipnotis antum. Antum gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tahu-tahu dia minta dompet mana? Dikasih dompet, dikasih ini, dikasih, pergi aja. Setelah pergi baru sadar kita, loh. Ada yang jenis seperti itu, Pak. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Namun sebagian ulama menafsirkan hadis ini artinya ada orang yang saking hebatnya dalam menjelaskan sampai membuat orang terpana gitu. Seakan-akan tersihir. Iya. Tentu yang seperti ini tidak tercela. Yang tercela itu yang pertama tadi. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab dukun. Allahu a'lam. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.